Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal alamin. Jamaah salat maghrib Masjid Al-Mawaddah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Malam hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di salah satu rumahnya yang mulia, Masjid Al-Mawaddah. Mudah-mudahan Allah mengiringi duduk kita pada malam hari ini dengan berkah dan rahmatnya, mengganti duduk kita yang sebentar ini dengan duduk yang abadi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mengucapkan salam dengan kalimat Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad kepada manusia mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat-sahabatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk dari salah satu hamba Allah yang kelak mendapat syafaatul utma jadi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah malam hari ini kita masih melanjutkan pembahasan tentang perang Badar Kubra atau perang Al-Furqan, perang yang membedakan antara orang-orang beriman, antara al-haq dengan al-batil. Insyaallah malam hari ini kita akan mulai dengan kematian Abu Jahal atau dikenal juga sebagai Abul Hakam, salah satu pembesar dari Bani Makhzum, pemimpin panglima besar Quraisy. Abdurrahman bin Auf, beliau menceritakan ketika terjadi perang Badar, aku berada di tengah-tengah barisan kaum muslimin. Tiba-tiba dari sisi kanan dan kiriku muncul dua orang pemuda yang masih sangat belia. Masih ingat namanya siapa kemarin, Pak? Mu'ad ibnu Afra dan Muawid ibnu Afra. Dua-duanya adalah putra dari sahabat Ansar yang bernama Afra.
Para ahli sejarah mengatakan usia kedua anak muda ini masih sangat belia. Satunya berusia 13 tahun, satunya lagi kurang lebih 16 tahun. Aku berharap seandainya saat itu aku berada di antara tulang-tulang rusuk mereka. Maksudnya Abdurrahman bin Auf ini mengatakan aku ingin melindungi mereka karena saking dilihatnya itu anak-anak yang masih muda gitu ya. Salah seorang dari mereka mengedipkan mata kepadaku dan berkata, "Wahai paman, apakah Anda mengenal Abu Jahal?" Abdurrahman balik bertanya, "Wahai anakku, apa yang akan engkau perbuat dengannya?" Pemuda yang di sebelah kiri Abdurrahman bin Auf itu mengatakan, "Ukhbirtu annahu yasubbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladhi nafsi biyadihi la in ra'aituhu la yufariqu sawadi sawadahu hatta yamutal a'jalu minna." Aku mendengar bahwa Abu Jahal telah mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masih berada di kota Makkah. Aku pun bersumpah kepada Allah, kata pemuda tadi, seandainya aku melihatnya, niscaya aku akan membunuhnya atau aku yang mati di tangannya. Kalimat ini membuat Abdurrahman bin Auf sangat takjub. Bagaimana seorang anak yang masih belia itu punya tekad yang sangat kuat untuk membunuh orang yang dahulu menghina Nabi, mencaci maki Nabi, menyiksa Nabi ketika Nabi masih berada di kota Makkah. Belum hilang rasa kagetnya Abdurrahman bin Auf. Muncul satu pemuda lagi di sisi Abdurrahman bin Auf. Ia mengedipkan mata kepada Abdurrahman bin Auf dan berkata, "Wahai paman, di manakah Abu Jahal? Aku mendengar bahwa Abu Jahal itu adalah orang yang sangat keras permusuhannya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tunjukkan ia padaku, aku ingin membunuhnya atau aku yang terbunuh di tangannya." Saat dua anak muda ini berkata demikian, maka aku tiba-tiba melihat Abu Jahal berjalan dikerumuni bodyguardnya. Dikatakan itu ada 10 atau 20 orang mengelilingi Abu Jahal, sementara Abu Jahal seluruh tubuhnya itu dibungkus dengan baju besi, hanya terlihat matanya saja. Mereka pun saling berlomba mengayunkan pedangnya hingga keduanya berhasil membunuh Abu Jahal. Summa sarafa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa ahbarahu fa qala ayyakuma qatalahu qala kullu wahidin minhuma ana qataltuhu fa qala hal masahtuma sayfaykuma qala la fanatara fis sayfaini fa qala kilakuma qatalahu. Kemudian mereka menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memberitahukan kepada beliau. Maka beliau bertanya, "Siapakah di antara kalian berdua yang membunuhnya?" Keduanya serentak mengacungkan tangannya, lalu mengatakan, "Saya yang telah membunuhnya, wahai Rasulullah." Rasul lantas bertanya, "Apakah kalian sudah membersihkan pedang-pedang kalian?" Mereka menjawab, "Belum." Kemudian orang yang meriwayatkan hadis ini berkata,
Lalu beliau memeriksa pedang mereka dan bersabda, kalian benar, kalian telah membunuhnya. Kemudian beliau memutuskan bahwa harta rampasannya untuk Mu'ad ibnu Amr ibnu Al-Jamuh, dan kedua pemuda itu adalah Mu'ad bin Afra dan Mu'ad bin Amr bin Jamuh. Hadis Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian ternyata sebagian riwayat menceritakan bahwa Abu Jahal saat itu tidak langsung mati dalam keadaan sakaratul maut. Sampai kemudian Nabi bertemu dengan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata Rasul, wahai Abdullah, coba kau cari Abu Jahal, kau cari Amr bin Hisam. Maka dicarilah di mana Abu Jahal itu tergeletak pingsan dalam keadaan sakaratul maut itu. Maka kemudian Abdullah bin Mas'ud menemukannya. Apa yang dilakukan Abdullah bin Mas'ud? Abdullah bin Mas'ud itu kemudian menginjakkan kakinya di dada Abu Jahal sambil menarik jenggotnya Abu Jahal ke atas. Abu Jahal terbangun. Kemudian Abu Jahal mengatakan, siapa yang menang wahai penggembala kambing? Karena Abdullah bin Mas'ud dulu adalah seorang penggembala kambing gitu. Dengan nada congkak dan dengan nada menghina Abdullah bin Mas'ud. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Sesungguhnya Allah telah memenangkan kami, wahai Abu Jahal, dan menghinakan kalian. Abu Jahal berkata, sungguh kematianku ini adalah sesuatu yang aku sesali. Kenapa Abu Jahal berkata seperti itu? Karena Abu Jahal itu merasa hina karena dia mati di tangan seorang penggembala kambing. Kalau saya mati, mbok jangan kamu gitu loh. Orang yang terhormat di antara orang-orang Islam. Kenapa saya harus mati dari orang yang di mata orang Quraisy itu hina gitu. Itulah akhir dari kematian Abu Jahal. Kemudian di dalam riwayat yang lain diceritakan bahwa Abdullah bin Mas'ud itu memenggal kepala Abu Jahal. Setelah itu kepala itu dibawa di hadapan Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad SAW bertakbir 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadza Fir'aun hadhil ummah. Ini Abu Jahal ini Fir'aunnya umat ini. Jadi di dalam zaman manapun Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu akan selalu ada Fir'aun. Kalau di zaman Musa itu Fir'aunnya adalah Ramses. Tapi Fir'aunnya di zaman Nabi itu adalah Abu Jahal. Dan selalu ada itu. Di setiap zaman itu akan hadir Fir'aun yang menjadi musuh besar umat Islam. Ya. Imam As-Sa'bi meriwayatkan bahwa beberapa pekan setelah terjadinya perang Badar selesai itu, ada seorang saudagar yang melakukan perjalanan dari negeri Syam kemudian pulang ke Madinah melewati medan Badr. Kemudian dia melihat ada seorang yang keluar dari tanah, mendongakkan kepalanya, kemudian kepala itu dipukul berulang-ulang, masuk lagi ke dalam tanah, keluar lagi, dipukul lagi, demikian seterusnya, sampai orang tadi ketakutan. Begitu bertemu dengan Nabi Muhammad SAW di Madinah, diceritakan tentang apa yang terjadi,
Rasul mengatakan, sesungguhnya apa yang kamu lihat itu adalah Abu Jahal, yang dia akan terus-menerus disiksa oleh malaikat kubur sampai hari kiamat. Nah, itu penderitaan yang luar biasa yang dialami oleh Abu Jahal. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemarin sempat kita singgung bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam itu pernah berpesan di perang Badar itu, wahai muslimin, sahabat-sahabatku, janganlah kalian membunuh salah seorang dari kabilah Bani Hasyim, dan jangan pernah membunuh Abul Bahtari. Itu dua pesan yang diminta oleh Nabi Muhammad SAW. Abul Bahtari ini, Bapak Ibu, adalah salah satu dari 5 orang Quraisy yang berusaha menghentikan perjanjian boikot. Jadi di sana ada Abul Bahtari, ada Mut'aim bin Adi, Zuhair, ya. Kemudian Hisham bin Amr, yang mereka bertemu rapat untuk menggagalkan atau menghentikan perjanjian pemboikotan. Tapi sebelum mereka merobek perjanjian itu, Allah mengirimkan rayap, yang rayap itu kemudian memakan piagam pemboikotan itu. Maka Rasulullah SAW ini punya hutang budi, Pak, sama Abul Bahtari. Beliau berpesan, kalau kalian bertemu dengan Abul Bahtari, maka jangan pernah kalian bunuh. Ya. Maka ada seorang sahabat namanya Al-Mujaddar bin Zizat, yang ketika pertempuran ini meletus, qadar Allah dia ketemu sama Abul Bahtari, Pak. Begitu bertemu, itu Abul Bahtari mengangkat senjatanya, kemudian Al-Mujaddar bin Ziyad mengatakan, wahai Abul Bahtari, sesungguhnya saya ini diberikan pesan oleh Nabi, kami tidak boleh membunuh Anda. Kami tidak boleh membunuh Anda. Sementara di samping Abul Bahtari itu ada sahabat karib Abul Bahtari. Abul Bahtari mengatakan, kalau Muhammad memberikan pesan untuk tidak membunuhku, apakah kau juga membolehkan sahabatku ini hidup? Tidak kalian bunuh. Kata Al-Mujaddad bin Zizat, tidak. Saya hanya diberikan pesan untuk tidak membunuhmu. Kalau temanmu ini tetap saya akan bunuh. Ini Masya Allah, Abu Bahtari ini orang yang sangat setia dengan persahabatan, Pak. Abul Bahtari mengatakan, kalau kalian tidak membiarkan sahabatku ini hidup, maka saya pun juga tidak pantas hidup. Saya rela mati. Kalau kalian biarkan ini hidup, maka saya akan terima. Kalau tidak, saya akan mati. Saya tetap akan memerangi kalian. Maka terjadilah pertempuran antara Abul Bahtari dan temannya ini berhadapan dengan Al-Mujaddad bin Zizat. Sampai kemudian Abul Bahtari itu mati bersama temannya. Kalimat Nabi ketika beliau mengatakan, kalian jangan pernah membunuh kabilah Bani Hasyim. Di antaranya adalah Abbas. Ada seorang sahabat namanya Huzaifah. Huzaifah ini putranya Utbah bin Rabi'ah yang kemarin waktu perang tanding dibunuh sama Hamzah sama Ali. Kan itu Utbah bin Rabi'ah bertarung sama Ubaidillah itu. Ubaidillah terluka, ya, jatuh, kalah, ya. Nanti 5 hari setelah perang Badar Ubaidillah wafat, Pak, dalam perjalanan menuju kota Madinah. Nah, Utbah bin Rabi'ah ini dibunuh sama Hamzah dan Ali bin Abi Thalib. Ketika mendengar kalimat bahwa jangan kalian membunuh dari kabilah Bani Hasyim, Huzaifah nggak terima, Pak. Huzaifah ini orang beriman, ikut bersama Nabi.
Namanya anak, Pak. Namanya anak. Ya. Anak itu punya hubungan darah, punya hubungan kasih sayang. Apalagi ayahnya ini, Utbah bin Rabi'ah ini adalah orang yang sangat dikagumi oleh Huzaifah. Meskipun Utbah mati dalam keadaan tidak beriman. Mendengar kalimat Nabi, dia tidak terima. Wahai Rasulullah, Anda berbicara bahwa kita tidak boleh membunuh kabilah Bani Hasyim. Tapi Anda membiarkan kami untuk membunuh ayah-ayah kami, membunuh kerabat kami, membunuh saudara kami. Demi Allah, kata Huzaifah, kalau saya bertemu dengan Abbas, maka saya akan tebas batang lehernya. Saya akan bunuh dia. Rasulullah kaget mendengar kalimat ini. Kebetulan di samping Rasulullah itu ada Umar ibn Khattab. Rasul berkata kepada Umar, wahai Abu Habs, ini panggilan Umar, wahai Abu Habs, layakkah bila paman Rasulullah itu ditebas batang lehernya? Umar dengan nada marah mengatakan, ya Rasulullah, kalau Anda izinkan, saya akan membunuh Huzaifah di depan mata Anda. Karena orang ini telah kemasukan sifat munafik. Kata Rasul, jangan. Jangan engkau bunuh Huzaifah. Ya. Sampai kemudian Huzaifah ini menyesal, Pak. Kenapa saya mengeluarkan kalimat itu? Ia menyesal, kemudian dia berkata, sungguh perkataan itu tidak membuat saya tenang. Saya merasa takut, saya terhinggapi penyakit nifak, penyakit munafik. Maka aku merasa dosaku ini tidak pernah diampuni oleh Allah kecuali aku mati dalam keadaan syahid. Ya, dia bersumpah, berdoa tiap hari itu, Pak, agar mati di dalam syahid sebagai syuhada. Dan betul nanti Allah Subhanahu wa taala memenuhi sumpah Hudzaifah bin Utbah bin Rabi'ah itu di perang Yamamah, yaitu masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, ketika ada seorang dari kabilah Bani Yamamah yang mengaku sebagai nabi. Siapa namanya? Musailamah Al-Kadzab. Nanti Hudzaifah mati di situ, Pak. Saat perang selesai, itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan pemuka-pemuka Quraisy yang mati, ada Umayyah bin Khalaf, kemudian An-Nadir ibn Haris, ada Abu Jahal. Rasul meminta semua dimasukkan di dalam sumur tua yang ada di Badar, dimasukin itu. Kemudian Rasul melihat wajah Huzaifah bin Utbah bin Rabi'ah. Dilihatnya Huzaifah ini dalam keadaan berurai air mata. Disedih sekali melihat ayahnya dimasukkan di dalam sumur tua, mati dalam keadaan kafir. Kemudian Rasul mendekati Huzaifah. Apa yang terjadi denganmu, wahai Huzaifah? Apakah engkau sedih melihat keadaan orang tuamu ini? Kata Huzaifah, bagaimana saya tidak sedih, wahai Rasulullah? Saya mengenal ayah saya. Ayah saya itu memiliki kecerdasan pikiran yang luar biasa, orang yang mulia, orang yang terhormat, orang yang dihargai oleh anak-anaknya. Dan kami ini ingin ayah kami itu, Utbah bin Rabi'ah, mendapatkan hidayah Islam. Tapi ternyata takdir Allah telah menggariskan bahwa ayahku mati dalam keadaan tidak beriman. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mendoakan Hudzaifah dengan doa-doa yang baik. Ya. Kemudian ada kisah lagi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tentang seorang sahabat yang namanya Ukasah
bin Mihsan, itu setelah terjadi pertempuran Badar yang sangat hebat, pedang Ukasah bin Mihsan patah, Pak. Kemudian ia datang mengadu kepada Nabi, "Ya Rasulullah, pedangku telah patah. Aku sudah tidak memiliki senjata lagi." Rasul kemudian melihat sepotong kayu dari akar pohon, ya. Kemudian diberikan kepada Ukasah. Rasul mengatakan, "Ya Ukasah, berjihadlah dengan kayu ini." Kayu itu didoakan sama Nabi, sampai kemudian kayu itu berubah menjadi sebilah pedang yang sangat tajam, Pak. Ya. Dan pedang itu masih terus bersama Ukasah bin Mihsan sampai beliau wafat di perang Ridha. Jadi pedang itu selalu bersama Ukasah bin Mihsan. Ini salah satu mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Anfal ayat 17, "Falam ta'tuluhum walakinnallaha qatalahum wama ramaita id maita walakinnallaha rama." Wal yubliyal mu'minin minhu bala'an hasana innallaha sami'un alim. Firman Allah, maka sebenarnya bukan kalian yang membunuh, melainkan Allah yang membunuh mereka. Dan bukan engkau yang melempar ketika engkau melempar, tetapi Allah yang melempar. Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka dan untuk memberi kemenangan kepada orang-orang mukmin dengan kemenangan yang baik. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Ayat ini menjelaskan tentang turunnya para malaikat yang mereka datang berbondong-bondong dari langit untuk ikut berperang bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikisahkan di dalam hadis Abdullah bin Abbas, "Bainama rajulun minal muslimin yawma idhi yastadun fi isra rajulin minal musyrikin amamahu id sami'a daraitan bis-sauti fawqahu wa sautul qaris yaqul uqdimu hayzumu id nadara ilal musyrik amamahu kharra mustalkiyan fanadara ilaihi fa idha huwa qad khadima anfahu wa sukkan wajhahu ka darbatis saut fahdara dhalika ajma fajal ansari fahadatha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala saddaqta dhalika min madadis samaa'i saliyati faqatalu yawma idin sab'in wa asru sab'ina. Tatkala seseorang dari kaum muslimin pada hari perang Badar, sungguh dia sedang mengikuti seorang dari musyrikin di hadapannya. Tiba-tiba ia mendengar suara pukulan cemeti di atas si musyrik itu dan suara prajurit berkuda yang berkata, "Majulah Haizum." Haizum ini nama kuda malaikat tadi, ya, yang membawa cemeti, ya. Kemudian cemeti itu dihantamkan kepada orang musyrik. Lalu ia melihat si musyrik di hadapannya telah jatuh terkapar di atas pundaknya. Lalu ia melihat kepadanya, ternyata si musyrik itu telah terluka hidungnya. Sebagian lagi mengatakan itu hidungnya terpotong, ya. Dan robek wajahnya berbekas menjadi seperti cambuk, maka wajahnya menghitam seluruhnya. Maka orang Ansor itu datang dan mengabarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi berkata, "Engkau benar,
itu adalah pertolongan dari malaikat dari langit yang ketiga. Jadi malaikat datang dari langit ketiga, ya. Maka kaum muslimin pada hari tersebut membunuh 70 orang dan menawan 70 orang. Kemudian hadis yang lain, laqad ra'aitana yauma badr wa inna hadana yushiru bisayfihi ila ra'sil musyrik fayaqa'u ra'suhu an jasadi qabla an yabidulu ilaih. Ya. Ketika perang Badar, aku melihat salah seorang dari kami mengarahkan pedangnya ke kepala seorang musyrik. Maka putuslah kepala musyrik tersebut, ya, dari tubuhnya sebelum pedangnya itu mengenai orang musyrik itu. Jadi peperangan terjadi, ada muslimin yang membawa pedang, itu pedang itu mau dihantamkan ke orang musyrik, Pak. Tapi belum sampai pedang itu mengenai kepalanya orang musyrik, itu kepala orang musyrik sudah jatuh, terpisah dari tubuhnya. Ini menunjukkan bahwa memang benar bukti bahwa malaikat saat itu adalah hadir di tempat itu. Kemudian bukti yang lain adalah bahwa setelah perang usai itu didapati orang-orang yang mati terbunuh yang jumlahnya 70 orang tadi, itu mayoritas diantaranya itu jari-jarinya terpotong dengan sangat rapi, Pak. Jari-jarinya dipotong. Dan ini adalah pekerjaan malaikat. Karena Rasul itu di dalam peperangan tidak boleh atau mengharamkan memutilasi jasad orang musyrik. Nggak boleh, Pak. Lah kok ini ada potongan-potongan jari itu? Dan potongannya sangat rapi itu. Itu adalah pekerjaan malaikat. Maka ini menjadi bukti bahwa malaikat saat itu, ya, benar-benar turut di dalam peperangan Badar. Falam ta'tuluhum walakinallaha qatalhum wama ramaita id ramaita walakinallaha rama. Maka yang sebenarnya bukan kamu yang membunuh, akan tetapi Allah lah yang membunuh mereka, dan bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar, tetapi Allah yang melempar. Melempar tombak, melempar pedang, itu yang melakukan Allah, bukan kalian. Maka tolong diperhatikan dalam perang Badar ini, Pak. Jadi di dalam perang Badar ini Allah tegaskan bahwa Allah meniadakan usaha muslimin. Gimana ceritanya? Nah? Itu muslimin berkeringat, ya, berperang. Tapi kata Allah, kalian itu tidak berbuat apa-apa. Semua yang menolong Allah. Jadi kalau di dalam perang Badar ini Allah meniadakan usaha muslimin, nanti lain ceritanya ketika perang Hunain. Perang Hunain Allah meniadakan jumlah muslimin. Karena di dalam perang Hunain itu muslimin timbul rasa angkuhnya, Pak. Mereka mengatakan kita tidak mungkin dikalahkan. Karena jumlah mereka sangat banyak, ya. Oleh karenanya kemarin di awal pembahasan perang Badar kita sudah sampaikan bahwa ketika perang selesai, ghanimah di depan mata, muslimin terpecah menjadi 3 golongan itu. Yang 3-tiganya merasa paling berjasa. Yang satu ngomong, yang langsung berperang dengan musuh, kami yang paling berhak atas ghanimah ini. Golongan yang kedua nggak terima. Kalian memang berperang menghadapi musuh, tapi kamilah yang mengejar mereka sampai kami pastikan mereka tidak kembali lagi. Golongan yang ketiga nggak terima. Kata mereka, siapa di antara kita yang paling mulia, yang paling penting di antara tentara muslimin ini? Bukankah Rasulullah? Kata mereka. Kami memang tidak ikut berperang, tapi kami menjaga Rasulullah. Itu panglima perang kita, orang yang paling penting di antara kita, maka kamilah yang paling berhak mendapatkan ghanimah. Maka di dalam ayat tadi Allah
Apa itu? Mengingatkan muslimin bahwa kalian itu tidak punya usaha apa-apa. Jadi jangan kalian merasa paling hebat, merasa paling berjasa. Ini lihat Pak, kalau sebuah lembaga Islam, sebuah pergerakan Islam, kemudian ada orang yang merasa paling berjasa, bahaya itu. Ini Masjid Al-Mawadah ini, kalau nggak ada saya nggak bakal bisa berdiri. Nah ini menyombongkan usaha kita Pak. Sampai kemudian dia meremehkan usaha orang lain. Ini bahaya. Dan Allah tegaskan di dalam ayat ini, kamu itu lo nggak ngapain-ngapain, kata Allah. Wong kamu pertama aja takut kok. Ya. Kalian aja khawatir mau mati kok. Sekarang begitu dimenangkan oleh Allah, kalian merasa paling berjasa. Maka Allah katakan, bukan kalian yang membunuh, tapi Allah lah yang membunuh musuhmu itu. Bukan kalian yang melempar pedang, melempar tombak, melempar anak panah, tapi yang melempar itu adalah Allah. Ya. Ini menjadi peringatan buat kita semua bahwa tidak boleh seorang muslimin ini paling merasa berjasa terhadap amal muslimin, sehingga kemudian meremehkan orang lain. Sudah Isya belum Pak? Belum? Kurang 1 menit. Baik. Ada kisah lagi tentang seorang sahabat yang bernama Haritsah. Begitu perang selesai, ibunda Haritsah bertanya, "Ya Nabi Allah, ala tuhaddasni an Haritsah?" Wahai Nabi Allah, tidakkah engkau sampaikan kepadaku tentang Haritsah? Apakah dia itu masih hidup atau sudah mati? Rasul mengatakan, wahai Ummu Haritsah, wahai ibundanya Haritsah, sesungguhnya itu adalah taman-taman di surga, dan sesungguhnya putramu itu Haritsah berada di surga Firdaus yang tinggi. Bapak Ibu tahu bahwa Haritsah ini itu tidak terlibat langsung di dalam peperangan. Jadi Haritsah ini posisinya jauh dari medan pertempuran. Dia itu menyiapkan busur panah, kemudian melaporkan situasi peperangan yang harus dilaporkan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata takdir mengantarkan Haritsah itu wafat, Pak, terkena anak panah. Tidak ikut perang, tidak langsung berhadapan dengan musuh, tapi Rasul sampaikan Haritsah mendapatkan surga Firdaus yang tertinggi. Bayangkan Pak, bagaimana orang yang langsung berhadapan dengan musuh, tentu mereka akan mendapatkan surga yang lebih tinggi daripada Haritsah radhiyallahu anhu. Ya, baik, sudah Isya, mudah-mudahan apa yang kita kaji malam hari ini bermanfaat. Masih banyak kisah-kisah yang terjadi di perang Badar ini, mudah-mudahan Allah izinkan untuk kita bisa bertemu di pekan depan. Mari kita tutup sama-sama dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.